Mbak Syawah, maaf ya Mbak, harusnya ibu gak kayak gitu. Iya ibu gak apa-apa, cuman Mbak Syawah jadinya kayak gak pengen punya anak deh. Soalnya Mbak Syawah gak mau kayak gitu ke anak Mbak Syawah. Ada satu kata yang menurutku nempel banget di kepala sekarang adalah rethinking healthy. Kayaknya yang perlu kita pikirin ulang standar jadi orang tua zaman sekarang itu terlalu berat. Gak usah jadi sempurna, tapi belajar repair. Guru besar aku tuh anak-anak aku gitu. Jadi aku harus mau belajar dari mereka, dan jangan sampai aku menyayangi mereka dengan cara yang aku bisa, tapi aku pengen menyayangi mereka seperti mereka gimana butuh dirasa disayang. Waktu itu beli rumah belum bisa, ya udah kita ngontrak. Awalnya masih oke. Tapi pas pandemi itu berat buat aku, berat juga buat Mas Bari. Karena dia ngerasa gue lagi ada di titik ini, lo gak bisa bantuin gue. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast. I hope you enjoyed it. Welcome Kak Caca. Terima kasih Mas Ruby. Aku seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Caca. Topik yang kita angkat hari ini menarik banget ya. Aku tuh ngelihat di luar sana banyak sekali kita ngelihat definisi sehat yang beda-beda. Benar, ya. Setuju banget lagi. Dengan sosmed yang sekarang juga orang makin lama makin ketagihan, gak bisa dipungkiri, juga makin segmented. Di satu sisi ada orang ngomong teori begini, tapi ada yang prakteknya begini. And then wah, orang berdebat tuh kayaknya gak beres-beres gitu ya. Terutama secara mental. Di satu sisi istilah-istilah kesehatan mental jadi bagus, di sisi lain juga seringkali jadi alasan-alasan. Benar, gitu. Setuju banget. Nah hari ini aku senang banget bisa ngobrol sama Caca, bukannya sebagai ibu dari 2 orang anak. Alhamdulillah. Sebagai istri, konten kreator, dan yang menurutku paling seru hari ini adalah sebagai clinical psychologist. Alhamdulillah, ternyata ada beberapa hal ya dalam satu orang. Yes. Ternyata ada beberapa sisi yang bisa dilihat juga. Nah itu satu bukaan yang menarik tuh. Banyak orang yang mungkin gak tahu kalau Caca itu S1-nya psikologi dan S2-nya juga lanjut psychoanalytic developmental psychology. Iya. Yes, that's the word ya. Iya, benar. Tepat banget loh. Boleh di-clarify nggak maksudnya? Itu tuh belajar apa di situ? Sehingga mungkin jadi konteks buat teman-teman hari ini dengerinnya bisa dapat ilmu apa gitu. Ini konteksnya dulu ya. Yes. Kenapa belajar itu sebelumnya kali ya. Jadi S1 tuh sebenarnya belajar psikologi karena memang ada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Di situ bikin aku jadi tertarik karena sebenarnya kayak bingungnya mau ngambil jurusan apa gitu. Kayaknya ekonomi gak aku banget, mau ambil seni rupa gak boleh sama orang tua gitu. Jadi kayak apa ya gitu, kayak psikologi menarik nih gitu. Terus aku jujur aja aku tuh anaknya pemalas. Sama aku juga. Ya. Tos dulu kalau gitu. Tos dulu. Aku tuh orangnya aslinya tuh pemalas gitu. Dan aku tahu dulu mama aku tuh ngasih pilihan. Selama kamu masih sekolah, kamu akan selalu jadi tanggung jawab mama, which is masih dibiayain. Oke. Dan dari dulu cita-citanya mama adalah anak mama harus ada salah satu yang sekolah tinggi. Oke. Gitu. Jadi kayak aku melihat kesempatan di situ. Berarti harus S2 nih gitu. Bentar, kesempatan untuk bermalas-malasan sepanjang mungkin ya. Betul, untuk masih bergantung sama orang tua. Waktu itu awalnya banget gitu sebenarnya. Jadi setelah lulus S1 pengen ngambil apa ya. Tapi memang ketika mempelajari psikologi di S1, yang paling aku tertarik itu adalah psikologi perkembangan. Dimana kita belajar tentang anak, terus teori-teori tentang manusia tuh bertumbuh berkembangnya kenapa, dari ada yang teori yang mikirin kognitifnya, ada teori yang mikirin sosialnya, ada yang mikirin emosionalnya gitu. Dan itu tuh menarik banget dan bisa resonate banget sama pengalaman-pengalaman aku ataupun orang-orang yang aku lihat di sekitar aku gitu. Jadi untuk mengaplikasikan psikologi perkembangan tuh menurut aku paling menyenangkan. Jadi waktu ada kesempatan buat S2, aku tuh apply sebenarnya di banyak university, 10 universitas dan di 12 majornya gitu. Dan kebetulan yang paling aku pengen itu memang psychoanalytic developmental psychology di UCL, dan satunya lagi tuh di King's College London. Tapi yang itu aku nggak dapat. Gitu. Yang aku dapat yang di UCL psychoanalytic developmental psychology, dan waktu itu satu lagi di Australia. Awalnya juga kalau dibilang tahu banget tentang apa ya,
psikoanalitik bener-bener cuma tahu dasarnya doang. Ada namanya bapak psikoanalisa namanya Freud, mungkin kalau misalkan pernah dengar Sigmund Freud ya. Ya, Sigmund Freud dengan teori-teori tentang seksualitasnya, psikoanalisa dan segala macam. Awalnya aku tahu tentang psikoanalisa tuh cuma itu. Dengan bekal itu di S2 yang pertama kali itu aku baru belajar ternyata psikoanalisa nggak cuman tentang seksualitas aja kok, nggak cuman tentang yang orang pikir kayaknya tabu banget dan kaku dan bener-bener semuanya tuh mikirannya tentang urges orang aja gitu. Ternyata lebih dalam dari itu. Ternyata ada nih psychoanalytic developmental psychology di mana kita mikirin psikologi perkembangan tapi tuh dari kacamata psikoanalisa yang kita mikirin apa sih sebenarnya gerak-gerik anak-anak ini sebenarnya merepresentasi apa sih di usia-usia tertentu, hubungannya dengan orang tuanya tuh seperti apa sih, dan biasanya psikoanalisa ini dipelajari ketika udah dewasa, kita flashback ke masa kecil kita. Tapi teori-teori yang udah makin majunya juga ngelihat dari pas masa kecilnya dan apa efeknya di masa dewasa gitu, dan betapa berartinya pengalaman tersebut untuk dibawa sampai dewasa gitu. Menarik. Aku tuh sempet research karena pengen tahu si major ini tuh ngapain aja sih belajarnya gitu. Aku juga tertarik psikologi gitu. Jadi for fun 2 tahun lalu tuh aku ngambil kelas hipnoterapi. Wow, jadi, menarik tuh. Certified hypnotherapist. Boleh tapi dipraktekin karena ngulik aja gitu ya. Iya, tapi pasti menarik sih. Iya, menarik. Nah, ini yang menurutku ada positifnya dan ada mungkin area abu-abu gitu ya. Di satu sisi sekarang aku kalau ngelihat orang dengan segala keunikan tingkah lakunya, aku langsung mikir, apa yang terjadi di masa kecil dia sehingga dia begini. Ya bener, setuju lagi. Iya kan? Tapi itu juga ngebantu kita untuk memahami, oh mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Dan aku juga jadi ngeliat ke diri sendiri kan, oh jangan-jangan saya juga sekarang begini karena dulunya ada kejadian ini. Nah di case-nya Caca, how does it help you to become a better parents mungkin? Atau justru proses dirimu mencerna ini sampai akhirnya mana yang sebenarnya bisa dipakai, mana yang sebenarnya enggak gitu. Itu proses yang panjang sih, dan thank you banget Ruby tadi udah into psychology, karena sekarang awarenessnya makin bagus dan semakin orang mau mengapresiasi dirinya bahwa mereka emang into mental health dan beneran work on themselves. Kayaknya itu akan bermanfaat banget, nggak cuma buat diri sendiri tapi untuk orang sekitar kita juga gitu. Yang paling berterima kasih tuh istriku. Iya. Mantap, pasti orang terdekat kita pasti ngerasain banget gitu kan. Dan itu aku seneng banget juga dengernya. Kalau misalkan ngomongin tentang gimana journey itu semua bikin aku mikirin tentang bagaimana aku mau menjadi orang tua kurang lebih. Itu juga perjalanan sebenarnya pengalaman aku jadi anak. Itu tuh pelajaran terbaik untuk bikin gimana caranya aku mau menjadi orang tua. Jadi kalau misalkan orang bilang gue nggak ngerti parenting, gue nggak ngerti anak-anak. Kita pernah jadi anak-anak. Sebenarnya kita perlu flashback aja apa rasanya kita waktu jadi anak dan kita berharap dipenuhi seperti apa sama orang tua kita gitu. Jadi ada 2 hal yang berbeda ya sebenarnya ketika kita berperilaku jadi orang tua berdasarkan luka kita sendiri, trauma kita sendiri, atau memang kita memberikan yang terbaik yang kita tahu pada saat itu. Rasanya kan kadang-kadang kayak gue mau melakukan yang terbaik, anak gue gak boleh kemana-mana sama sekali. Karena nanti kalau misalkan dia sakit, pokoknya itu pasti nanti dia rewel, kita jadi susah, dianya juga nanti gak bisa berkembang. Jadinya ngekep gitu loh, anaknya dikekep. Tapi kita perlu tahu gitu, apakah itu karena kita waktu kecil terlalu dibiarkan kemana-mana dan kita merasa gak dijagain sama orang tua kita, makanya kita mau kayak gitu. Atau memang anak ini segitu ringkihnya dan kita perlu ngejaga sebaik-baik mungkin karena memang umurnya belum sesuai gitu misalnya ya. Jadi kayaknya aku sebagai pribadi perlu lebih aware sama luka-luka di diri aku sendiri, perlu lebih aware sama hubungan aku dengan suami. Baru kita bisa menerapkan parenting seperti apa yang kira-kira sesuai untuk keluarga kita gitu. Jadi bukan comot sana sini, karena kalau comot sana sini tuh guiltnya itu loh yang nggak berhenti. Dan guilt itu juga yang masih aku proses sampai sekarang sama psikolog dan psikiater aku. Aku juga ketemu psikolog, aku juga ketemu psikiater. Jadi semakin aku ngedalemin dan cuman ngedalemin doang tanpa mengenali keluarga aku sendiri, tanpa mengenali anak-anak aku, tanpa mengenali suami aku, itu aku semakin drown dalam rasa bersalah
yang besar karena aku ngerasanya aku belajarnya udah banyak nih gitu. Iya juga ya. Yang berat ya dengan belajar itu kayak tadi gue udah Ruby belajar bilang, harusnya gue bisa ngerjain dengan benar iya, gitu. Itu tuh kadang-kadang yang bikin jadi kayak gitu. Padahal kan ya dokter aja bisa sakit gitu ya. Benar, psikolog pun butuh psikolog ya. Psikolog pun, aku pun butuh psikolog, aku pun ketemu psikiater gitu. Jadi kayaknya memanusiakan manusia itu jauh lebih penting daripada kita belajar sesuatu tapi nggak tahu diri kita sendiri tuh manusia yang seperti apa gitu. Thank you loh Caca udah apa adanya. Boleh nggak kasih teman-teman satu konteks story yang mungkin Caca sebagai parents pernah merasa kayak, aduh, kayaknya gue kurang di sini nih. Tapi ternyata kurang dalam artian ini kok nggak sesuai teori ya? Iya. Tapi ternyata ini works juga gitu. Yes. Boleh contoh nggak? Ini recently banget sih sebenarnya. Aku tuh cukup strict sama penggunaan gadget di anak-anak aku. Udah berapa bulan belakangan ini anak aku yang kecil itu ternyata ekzimanya parah banget. Lumayan draining juga gitu ya buat aku. Karena ngelihat dia kesakitan terus menerus. Dan dia harus berdamai dengan rasa sakit ya. Di umur 5 tahun berdamai dengan rasa sakit kok kayaknya berat ya. Gimana ya, aku seorang psikolog aja aku tidak bisa mengajarkan itu ke anak aku gitu. Kayak gimana ya caranya gitu. Kita aja kalau lagi ngerasa kesakitan tuh ngapa-ngapain aja tuh males. Kita juga jadi gampang ke-trigger. Gimana dia dengan badan yang sekecil ini itu harus menghadapi itu semua gitu. Dia tuh setiap mandi tuh selalu perih dan teriak-teriak, sakit tolong. Dan sehari mandi harus 2 kali gitu. Terus pakai lotion yang buat dia perih banget, kena air aja perih. Akhirnya sekarang keputusannya karena rasa sakitnya itu udah gak bisa dihindari, cuman bisa dialihkan. Dan pengalihannya dengan gadget. Gitu. Di situ rasa bersalahnya ada banget ya gitu. Apalagi aku ngerasa alhamdulillah maksudnya kayak selama ini berusaha ngasih tahu mana yang boleh ditonton, mana yang enggak gitu. Tapi di satu sisi ya balik lagi kita cuma bisa menanamkan nilai-nilai, kadang-kadang nggak semuanya banget bisa kita tahu gitu. Jadi rasa bersalah kalau misalkan nanti sampai ada yang kelewatan gimana ya, dia belajar sesuatu yang belum sesuai umurnya gimana ya. Udah sih udah dibatasin dengan timing apa segala macam, dengan segala macam aturan lah gitu. Iya, parental control gitu ya di gadgetnya. Betul gitu. Tapi yang tadinya pakemnya beda nih sama kakaknya nih gitu. Sama adiknya beda, itu ada guiltnya lagi gitu. Kayak kan udah tahu ya, masa gak bisa sih gue melakukan sesuatu yang lain selain ini gitu. Tapi akhirnya itu juga yang aku proses sama psikolog aku gitu. Kayak I really need to let go. Ada hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Dan tujuan ngasih gadgetnya ini kan juga bukan buat merugikan dia. Tapi setiap orang pasti punya cara coping masing-masing dengan rasa sakit gitu. Dan mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk saat ini. It's a phase ya. It's a phase. Semoga it's a phase. Sedikit mengalihkan itu menurutku ngebantu sih. Iya. Karena pain itu kan sangat individual banget ya. Setuju banget. Kita gak ngerasain dia tuh sebenarnya seberapa gitu. Itu dia. Jadi ya I think you've done your best. Thank you. Dan sepanjang proses nanti pasti kalau nemu cara-cara baru ya you'll find it gitu. Tapi ada satu hal yang menurutku tadi menarik adalah kata nilai. Menurutku itu menarik banget dan aku udah nonton beberapa podcastnya Caca yang soal reparenting, itu menurutku menarik banget. Aku coba untuk relate, aku sebagai anak laki-laki yang dulu orang tua aku beginiin aku bagaimana ya, how do I reparent myself. Tapi itu nyambung dengan kata nilai tadi, bahwa 2 anak dengan kebutuhan yang berbeda, treatmentnya jadinya beda, tapi menyampaikan nilai yang sama. In your case tadi, gimana tuh ngejelasin ke anak yang satu, kok dia boleh gadget, gue gak boleh, tapi nilainya sama. Nah, itu pertanyaan yang spot on gitu ya. Karena itu sesuatu yang masih aku pertanyakan ke diri aku juga, gimana caranya gitu ya, menjelaskan ini ke 2 anak yang kemampuan berpikirnya pasti berbeda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, punya kepribadian yang berbeda gitu, punya respon terhadap emosi yang juga tentunya berbeda gitu, 2 orang yang berbeda. Dan ini yang jadi tricky banget sih. Yang aku coba usahain ya dari kecil adalah selalu bilang, adil itu bukan sama rata ya nak, tapi sesuai sama kebutuhannya. Yang gede aku panggilnya Mbak Syawa, dia umur udah mau 8 tahun. Yang kecil namanya Arunia, aku panggilnya Nuni, yang umur 5 tahun. Aku bilang, Mbak Syawa badannya lebih besar,
Mbak Syawa juga umurnya udah lebih besar. Mbak Syawa butuh makannya lebih banyak daripada Ade. Ade mau makannya sama banyaknya sama Mbak? Enggak. Oke. Start dari situ gitu. Terus kayak yang satu alerginya banyak, yang satu nggak alergi gitu misalnya. Dia sering ngerasa nggak terima sering. Kenapa sih ibu semuanya ke Ade, perhatiannya ke Ade? Kenapa sih Mbak Syawa dia udah bisa menyampaikan Mbak Syawa ngerasa ibu lebih sayang sama Ade. Itu rasanya berat banget ketika aku lagi capek. Tapi kalau aku lagi nggak capek, it's an easy question sebenarnya gitu. Tapi kalau lagi capek, apalagi ngadepin adiknya yang abis teriak-teriak kesakitan, terus ditanyain kayak gitu sama kakaknya, itu rasanya berat banget. Tapi kalau misalkan lagi nyantai, aku bakal jawabnya juga jauh lebih santai gitu. Karena aku biasanya ngejelasinnya ngajak dia berempati dulu. Kira-kira rasanya jadi adik gimana Mbak? Kalau Mbak Syawa jadi adik, Mbak Syawa butuh ibu kayak gimana? Di situ dia tiba-tiba, oh iya ibu, kalau gitu nanti adik kalau misalkan kesakitan, setiap adik mau mandi, beliin hadiah aja ibu. Dalam hati, ini akal-akalannya dia. Ini akal-akalannya dia. Itu sebenarnya kebutuhannya dia. Tapi gak apa-apa, dia sudah berani mengungkapkan gitu ya. Dan sudah berusaha berempati sama adiknya gitu. Tapi dia dari situ pelan-pelan, iya Mbak, ibu juga berusaha ada. Sama ketika Mbak Syawa sakit, ibu pasti nemenin Mbak Syawa. Adik lagi sakit, ibu nemenin adik. Tapi kalau lagi ada ayah ibu, pasti kita bagi-bagi. Tapi kalau adanya ibu aja, ya siapa di situ yang lebih butuh di saat tersebut gitu. Jadi tergantung Mbak. Tapi kalau misalkan adik udah lagi tenang-tenang aja atau apa, ibu juga pasti akan ke Mbak Syawa gitu. Setiap abis ditanyain itu, besoknya aku follow up lagi pasti. Mbak Syawa masih ngerasa ibu lebih sayang sama adik gak? Mbak Syawa lebih, itu tiap hari aku tanyain sampai dia bilang enggak kok, Mbak Syawa sekarang udah oke. Itu tuh jadi takaran aku juga gitu. Karena guru besar aku tuh anak-anak aku gitu. Jadi aku harus mau belajar dari mereka dan gak boleh ngerasa paling tahu sendiri. Jadi aku harus nanya lagi ke mereka gitu, kayak ini udah sesuai belum? Jangan sampai aku menyayangi mereka dengan cara yang aku bisa, tapi aku pengen menyayangi mereka seperti mereka gimana butuh rasa disayang. Semoga ya, semoga itu didapatkan ya nilai itu ke anak-anak. I can say you're doing great. Amin. Aku bisa bilang gitu karena aku kebetulan belum ada anak. Semoga jalan yang baik-baik ada di depan Ruby. Thank you. Tapi aku menemani kakak dan adikku membesarkan ponakan-ponakanku ya. Ada berapa berarti ponakannya? Ponakanku ada 3. Ada 4 berarti. 1 dari sisi istri, itu perempuan. Hari ini umur 4 tahun. Pas ulang tahun. Happy birthday. Terus ada 1 laki-laki. Ini yang udah paling gede, ini udah mau kuliah. Ya. Terus yang 2 ini umur 9 sama umur 5. 9 sama 5 gitu, tahun. perempuan juga. Jadi kalau di keluarga aku termasuk salah satu uncle yang entah kenapa yang cewek-cewek ini nempel ke aku. Pasti fun uncle ya. Iya. Jadi bisa yang kayak dia gak mau makan, yang umur 4. Kenapa gak mau makan? Maunya disuapin uncle. Iya. Bisaan aja nih. Seneng kan, tapi pasti uncle-nya gitu tuh seneng ya. Seneng. Nah, ngelihat mereka bertumbuh dengan caranya masing-masing dan parents tuh sadar anak gue yang ini dan yang ini tuh gak bisa pakai treatment yang sama. Aku makin sadar bahwa sehat buat tiap anak tuh bisa beda-beda. Aku tuh ngelihat ada 1 kata yang menurutku nempel banget di kepala sekarang adalah rethinking healthy. Aku ngerasa sehat yang sekarang kita ngelihat dari zaman dulu orang tua kita sampai ke kita dan kita sekarang ke anak tuh perlu kita coba lihat ulang. Setuju. Iya gak sih? Setuju banget. Iya gak sih? Aku mau coba kaitkan sedikit nih kalau boleh ya. Kan ini aku juga baru tahu loh ternyata teman-teman. Ternyata Caca ini kakaknya adiknya. Maksudnya kakakku ya. Intinya adalah siblingsnya adalah Gigi. Iya betul. Iya. Nah ini menurutku menarik banget dari cara kalian berdua dibesarkan. Apakah juga rethink healthy ini udah terjadi? Bahwa pendekatan orang tua Gigi dan ke Caca tuh emang beda. Dan akhirnya sekarang dirimu belajar untuk berbeda juga antara Sawa dengan Nuni gitu. That's a good question. Karena ini bikin aku jadi reflektif saat ini juga nih gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin rethink healthy tadi aku setuju banget juga. Kayaknya yang
kita pikir dulu sehat untuk anak-anak kita, itu belum tentu yang paling sehat buat kita sekarang. Tapi yang kita pikir dulu gak sehat bisa jadi sekarang juga masih jadi sehat gitu. Jadi bisa jadi kebalikan atau bisa jadi sama juga. Tapi yang paling penting ketika kita memikirkan ulang suatu pola, kayaknya kita sesuaikan sama konteksnya. Dan gak muluk-muluk gitu. Kayaknya tuh yang bikin parenting tuh muluk-muluk karena terlalu banyak jargon-jargon, terlalu banyak istilah-istilah, standar-standar gitu, yang dibuatnya juga sama manusia juga yang mereka juga punya kesalahan juga gitu. Betul. Cuman kita nggak tahu aja. Betul. Dan kalau misalkan aku mikirin ulang gimana dulu orang tua aku ke aku dan Mbak Gigi, kayaknya ya mereka berusaha memperlakukan kita berdua dengan cara yang sama. Sebisanya mereka, apalagi mama. Jadi backgroundnya mama aku juga single parent gitu. Jadi yang lebih banyak involve mama dalam mendidik kami berdua. Mama berusaha sekuatnya dia untuk menjadi orang tua yang adil. Apalagi kita bedanya cuma 1 tahun 3 bulan. Deket banget, sama-sama perempuan. Bukan cuma dibandingin di sosial media, tapi kita udah dibandingin sama guru dari kecil gitu ya. Ya kan? Itu udah jadi makanan banget gitu dibandingin. Makanya kalau misalkan aku mikirin gimana itu dampaknya berbeda sama aku dan Mbak Gigi, kalau dipikir-pikir ya, kayaknya nggak ada satu orang tua yang menjadi orang tua yang sama untuk 2 anaknya atau 3 anaknya. Walaupun mama tuh berpikir itu sama, tapi pasti rasanya di kita berdua tuh berbeda. Dan pengalamannya kita recollecting memoriesnya tuh juga bisa jadi berbeda. Yang jelas aku ingat adalah mama selalu berusaha adil. Selalu berusaha sama dua-duanya gitu. Tapi kan balik lagi, setelah aku pikirkan ulang sekarang, adil itu ternyata gak harus sama rata. Bisa jadi sesuai sama kebutuhan masing-masing gitu. Selain aku belajar secara keilmuan, kayaknya itu yang lebih cocok sama cara pandang aku, tapi juga pada prakteknya kayaknya itu lebih pas deh untuk aku jalanin sekarang. Ke anak-anak juga. Karena ke aku dan Mbak Gigi sebenarnya kita sama rata sih, dikasih semuanya sama mama, semua-muanya gitu. Kayak kita ngerasain banget kerja kerasnya mama untuk menghidupi kita berdua, untuk bikin kita berdua jadi perempuan-perempuan yang bisa berdiri di kakinya sendiri, ya sesuai nilai-nilai yang mau ditanamkan mama lah gitu. Dan ternyata makin kesini ada kok hal-hal yang aku pikir lagi nih, ternyata itu bagus untuk keluarga aku. Ada beberapa yang kayaknya mau aku refine lagi deh buat anak-anak. Salah satunya soal being fair tadi. I see, menarik ya, bahwa values yang sama, nilai yang sama soal fair tadi, adil tadi, itu works di Caca dengan Gigi dengan caranya sendiri waktu itu. Sah-sah aja untuk kita rethink healthy bahwa fair atau adil untuk aku dan anakku nanti bakal beda. Beda, yes. Iya. Ini jadi aku jadi sebagai anak juga mikir dulu, gue diajarin apa yang orang tua gue ya. Iya. Yang aku ngerasa ini harus di rethink lagi. Nah, ini aku merasa kemarin ketemu satu video yang menurutku menarik banget soal rethink healthy ini. Aku nggak tahu Caca udah pernah lihat atau enggak. Tapi menurutku aku pengen dengar ini responnya, both sebagai ibu dan juga sebagai clinical psychologist. Ya, aku puterin ya. If you can do it, I can too. Just watch me do it, just like you. Just guide me through, I'll do it too. Whatever you do, I'll follow you. Just guide me through, I'll do it too. Whatever you do, I'll follow you. Gimana Caca, ada respon dulu kah? Wow. Pas kita lagi ngomongin nilai-nilai tadi lagi. Itu dari 30 detik nampar banget ya. Iya. Sebagai seorang ibu, ini pengingat banget sih. Buat aku sendiri juga ya. Karena aku selalu bilang apapun yang aku omongin itu masih aku pelajarin. Bukan berarti aku sudah melakukan itu dengan sempurna semuanya gitu. Tapi
Aku masih belajar, jadi kalau misalkan aku masih sering lupa ya diingetin aja gitu. Dan ini pengingat banget juga buat aku. Kalau ya emang anak-anak itu bukan, dari teorinya aja tuh udah bilang anak-anak itu bukan dengerin apa yang kita omongin, tapi mencontoh apa yang kita lakukan. Semua teori itu juga udah bilang kayak gitu. Aku juga mungkin punya cerita yang relate nih gitu. Karena anak aku yang gede, Mbak Syawa ini selalu dibilang tuh kayak replika aku waktu kecil. Replika aku waktu kecil, bener-bener kayak dari fotonya aja tuh mirip banget. Dan emang dari cara berpikirnya tuh sama banget. Ya pasti ada DNA-nya juga, tapi kayaknya ada mencontohnya juga gitu. Suatu hari aku tuh lagi PMS. Terus aku lagi nonton di kamar berdua Bari. Anak-anak aku kan gak boleh nonton. Dia masuklah ke kamar, mau ikutan nonton. Aku bilang gak boleh. Dia maksa. Aku malah marah. Gak boleh, keluar. Marah, pecah di situ. Akhirnya Mbak Syawa keluar nangis. Habis itu ayahnya ngingetin aku. Mas Bari bilang, Cas, kita bukan orang tua yang kayak gitu. Lo gak boleh kayak gitu. Intinya maksudnya dia adalah get yourself together and then repair. Ya. Karena harusnya nggak kayak gitu. Dan di situ aku juga sadar, oke, aku salah sih. Emang aku lagi emosional banget dan somehow nggak diikutin malah jadi marah gitu. Padahal kan emang ya kalau mau ngelihat dia emang ya dia ngelihat bapak ibunya lagi nonton ya pasti pengen nonton dong gitu. Betul. Kan. Akhirnya pas aku udah tenang gitu, aku panggil ke kamar. Iya ibu gitu kan dia bilang. Mbak Syawa, maaf ya mbak gitu. Tadi ibu marah-marah ke Mbak Syawa, ibu tahu harusnya ibu nggak kayak gitu. Iya ibu, Mbak Syawa maafin kok. Iya mbak, ibu tahu kok, ibu semoga ibu bisa lebih baik lagi ya ke depannya gitu. Tapi ibu tahu ibu salah. Gitu. Iya ibu nggak apa-apa, cuman Mbak Syawa jadinya kayak nggak pengen punya anak deh. Soalnya Mbak Syawa nggak mau kayak gitu ke anak Mbak Syawa. Dar itu kayak. Kok bisa kepikiran begitu? Kok bisa kepikiran kayak gitu. Di saat itu kan yang lagi ngena banget di aku juga. Itu kan lagi ngena kenapa aku berusaha repair. Karena aku gak mau menimbulkan luka yang mendalam buat dia. Gedenya ibunya marah-marah melulu. Betul. Ibaratnya. Ini dia ternyata malah jadi bahan refleksi dia. Yang kesimpulannya jadi gak mau punya anak. Gara-gara gak mau kayak gituin anaknya. Kan kita makin merasa bersalah dong ya. Kayak gitu tadi gitu. Jadi itu tapi ya ternyata kerangka berpikirnya kayak gitu selama ini juga dari aku. Misalkan aku berempati dengan dia atau temennya yang lagi merasa sesuatu, ya udah deh ibu kalau gitu nggak gini karena hasil dari ini gitu misalnya. Karena perilaku ini, dan dia ternyata udah bisa konekin itu. Atau mungkin dia ngelihat juga selama ini yang aku sampein aku pelajarin. Atau ya emang dia asbun juga kayak bapaknya. Enggak sih, aku juga asbun. Cuman kayak ya ternyata itu mix dari banyak hal aja gitu. Dan kalau pada saat itu aku terusin, mungkin aku juga bisa down banget gara-gara itu. Tapi karena aku ada Mas Bari, alhamdulillah dia yang ngingetin aku terus juga gitu. Enggak kok, lo gak fail lakuin satu kesalahan gitu. Lo masih bisa perbaikin terus gitu. Dan ini anak waktu itu lagi di usia berapa? 4 tahun. 4 tahun, oke lah. Dia masih lagi mungkin porsi asbunnya lebih banyak. Iya, betul sekali. Tapi menurutku bagusnya adalah dia bisa punya logiknya itu. Menurutku yang nanti juga bisa di repair gitu. Kalaupun ya. Jadi ingat tadi ya yang Caca suka mention di podcast tuh reparenting. Reparenting itu bisa diganti dengan kata repair. Iya. Renting. Ide bagus. Judul buku tuh nanti. Judul buku. Iya repair. Repair itu sebenarnya ada di dalam reparenting. Oke. Jadi sebenarnya reparenting ini awalnya kenalin Dr. Shefali. Dia bilang kalau sebenarnya ibaratnya parenting tuh bukan dimulai dari kita jadi orang tua, tapi dari diri kita sendiri, bagaimana kita mau diperlakukan sama orang tua kita dulu, biar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh orang lain gitu. Karena ketika kita dewasa, kita butuh bahagia, kita butuh makan, kita butuh minum. Yang wajib memenuhi itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Salah satunya adalah kebutuhan juga untuk dilihat, didengar, diperhatiin. Seperti waktu kita kecil dulu, yang kita gak dapetin, kita gak bisa berharap itu lagi ke orang tua kita. Kita bertanggung jawab itu ke diri kita sendiri. Jadi kita perlu punya self compassion ke diri kita sendiri. Kita perlu repairnya. Kalau orang tua kita mungkin emang mereka
nggak punya kesempatannya dan nggak tahu aja, belum punya knowledge-nya aja. Betul. Gitu. Kalau kita udah punya knowledge ya, kalau kita udah tahu cara mengusahakannya, kita bisa melakukan reparenting itu ke diri kita sendiri, buat kita nge-repair apa yang kita harapkan orang tua kita repair ke kita. Jadi kita tidak mengemis-kemis rasa berharga itu dari orang tua, kita bisa ngedatengin itu ke diri kita sendiri gitu. Wow, ini kalau aku coba bahasakan dengan versiku ya. Berarti kalau konteksnya rethink healthy, nggak melulu kita harus menunggu orang tua itu datang ke kita dan kayak tadi Caca dengan anak meminta maaf. Betul. Saya nggak perlu nunggu orang tua saya minta maaf ke saya, tapi saya bisa dapetin itu dengan cara saya sendiri. Betul. Gitu. Aku tuh sempat duduk sama Haimin Sunim, penulis buku biksu gitu ya. Oh oke. Dia nulis buku Things You Can Only See When You Slow Down. Dan dia kasih contoh, ini mungkin versi reparenting dia ya. Jadi di podcast itu kita kayak curhat cowok sama cowok. Dan dia bilang dulu waktu gue kecil juga gue ngerasa gak happy sama orang tua. Tapi gue gak bisa menuntut itu dari dia. Karena ya itu yang dia tahu waktu itu. Cara dia sekarang adalah di handphone dia pasang muka dia waktu kecil, foto dia waktu kecil, dan setiap hari dia bilang, you are loved, you are enough. Aduh. Kendall Jenner juga kalau gak salah gitu deh. Gitu juga ya? Ya itu part of the therapy juga sebenarnya. It's very therapeutic. Karena kita mengisi sesuatu yang kita harapkan, tapi kita gak dapatkan dulu, tapi kita ngisi itu sendiri. Kalau anak kita tuh masih tanggung jawab kita 100%. Gimana dia ngelihat dirinya itu dari bagaimana dia berbicara sama dirinya sendiri, itu bagaimana kita berbicara sama dia. Tapi pas dia udah dewasa, itu udah tanggung jawab masing-masing. Kita gak bisa mengharapkan semua orang bilang you are enough, nggak gitu konsepnya. Itu udah tanggung jawab kita sendiri. Dan kita punya kok kemampuan untuk bisa memenuhi itu gitu. Jadi kita cuma perlu pikirin ulang aja yang kita butuh tuh apa sih. Kita butuh banget loh merasa berharga, dan wajar setiap orang tuh punya kebutuhan itu. Jangan kayak aku nggak mau digituin karena enggak. Boleh kok punya kebutuhan itu. Boleh kok punya kebutuhan untuk ngerasa disayang, untuk ngerasa dicintai itu boleh. Tapi mulainya dari diri sendiri dulu. Kadang-kadang kita tuh baik sama orang lain, tapi ke diri kita sendiri jahat banget. Kadang-kadang kita sama sahabat kita kalau lagi ngerasa terpuruk gitu ya, enggak kok, lo baik kok, lo gak salah kok. Tapi ketika kita salah, lebih judgmental. Kita bilang lo parah banget, lo gak bisa apa-apa, lo paling jelek sedunia gitu. Itu yang perlu latihan aja sih, untuk kita pikirkan ulang bagaimana cara berbicara ke diri kita sendiri. Love it. Dan kalau teman-teman pengen bisa cari tuh episode itu sama Haimin Sunim untuk ngelengkapin Rethink Healthy. Ya. Aku cek lagi. Iya, anak-anak tuh orang bilang kan kayak kayak sponge ya. Nggak cuma dari apa yang kita omongin, tapi juga kita lakuin gitu. Aku berkaca ke ponakanku, cara jalannya kok ngikutin bapaknya ya. Ini baru cara jalan loh gitu. Kayak tangannya di belakang gitu, terus jalannya kayak orang tua nih jalan. Oh ternyata bapaknya jalannya begitu gitu. Iya. Right? Logisnya juga, ini kok logisnya kayak bapaknya banget ya. Sampai ini lucu sih, ada satu momen ceritanya dia lagi nggak mau makan karena omanya membawa makanan yang lebih menarik. Biasanya kan begitu ya. Betul sekali. Orang tuanya udah bikin supaya kamu harus makan ini, yang protein sehat. Sayur gini. Omanya datang dengan jelly yang rasa buah dan menarik gitu. Ya kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, gak mau, udah kenyang, mau yang itu. Iya. Saya sebagai omnya waktu itu baru ngeliat, enggak dong, kamu makan ini supaya kamu nanti kan, kamu mau gede gak, mau sehat gak, mau cepet tumbuh gak. Wah pakai angle itu kan. Mau, ya makan ini. Enggak, tapi udah kenyang. Bapaknya datang dengan strategi. Cuma bapaknya yang bisa sama-sama logis ya. Kayaknya karena niru. Namanya Yaya by the way. Yaya udah kenyang. Udah. Kalau udah kenyang berarti gak bisa makan jelly dong. Lama anaknya mikir, iya berarti belum kenyang. Kalau belum kenyang berarti bisa makan lagi dong ini. Iya bisa makan. Ya udah kamu makan dulu. Keren banget. Yaya. Salam buat Yaya ya. Ternyata ya gitu ya, kalau kita bilang healthy ya
Memang anak tuh akhirnya mencontoh, bahkan sampai cara berargumen pun dia mencontoh. Betul banget, gitu kan. aduh itu bener banget lagi. Ya jadi menurutku ya kembali ke yang kita tadi, selama nilai-nilai kita turunkan memang nilai yang kita mau, ya healthy itu jadinya sangat spesifik ke masing-masing anak gitu. Aku ngerasa tadi kita udah banyak ngomongin mental, tapi ada 4 pilar yang setauku yang rethink healthy ini yang menurutku menarik untuk dibahas, terutama untuk konteks Asia ya. Mental, fisik, finansial, dan lingkungan. Oke. Kebetulan aku konten creator yang banyak ngomong finansial. Nah ini mungkin Kak Caca yang belum pernah dibahas di podcast lainnya. Iya, aku kayak perlu belajar banyak soal itu. Nah makanya mumpung mungkin kita masih ada waktu 15-20 menit, kita bisa ngebahas itu ya kalau berkenan. Karena menurutku waktu aku cari tahu perjalanannya Caca dengan Mas Bari, wah ini menurutku ini rating healthy banget. Yang mana tuh? Banyak nih soalnya kalau lagi mikirin itu banyak nih kayaknya nih yang emang harus karena kontennya banyak ya. Banyak banget nih gitu. Aku suka banget waktu ngelihat obrolan kalian berdua yang pakai siapa yang lebih ini, siapa yang lebih ini ya. Sama obrolan yang sambil makan. Itu menurutku ya gila ini couple bisa apa adanya banget gitu. Menurutku semoga bisa seapa adanya itu aja menurutku sudah bentuk komunikasi yang sehat sekali. Banyak couple yang gak bisa seperti itu. Bahkan to the point yang aku masih bertanya, ini chill banget ya couple ya, pakai gue lo. Oh iya itu panjang tuh ceritanya tuh. Gak panjang-panjang banget sih, tapi ya seru sih. Nanti kita ke situ ya, gue lo pengen tahu gitu. Kan biasa kan orang kan, oh kamu gitu sih, kamu dong gitu. Oh panggilnya babe gitu. Wow. Malu banget kalau tiba-tiba sekarang dipanggil babe, yang ada di delete kayaknya buat dia di reject. Nah, aku pengen tahu apakah itu ada hubungannya sama rating healthy versi kalian. Tapi sebelumnya menurutku yang paling grab my attention adalah bagaimana Mas Bari dan Caca memilih untuk gak apa-apa kita kontrak dulu. Itu rating healthy finance banget tuh, boleh cerita gak? Iya. Oke. Itu adalah tahun 2018. Sebelum pandemi bukan sih? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Awalnya itu kita nikah masih tinggal di rumah orang tuanya Mas Bari. Kita masih tinggal di situ. Terus emang kita belum ada tabungan buat beli rumah, buat KPR belum ada tuh sama sekali. Pas hamil itu kali ya baru kayak ini kita gimana ya gitu ke depannya. Rencana kita gimana nih gitu. Karena waktu itu beli rumah belum bisa. Dan kayaknya terlalu memaksakan juga waktu itu kalau mau beli rumah. Ntar cicilannya kayak gimana. Gak tahu sih, mungkin ada beberapa orang yang mikir kan mamahnya punya properti gitu. Atau kan gini gitu. Tapi di situ aku sama Mas Bari sepakat kita mau belajar bareng-bareng lah gitu. Kita harus tanggung jawab sama kita sendiri dulu gitu. Kita jadi orang dewasa. Karena aku yang tadinya anak mami tuh yang maunya sekolah terus, semalas mungkin sekolah terus nih biar nggak usah kerja gitu ya. Kayaknya harus deh nih, ini udah mau punya anak loh gitu. Kita belajar nggak manja lagi, bener-bener berdiri di kaki sendiri gitu. Jadinya waktu itu kita ya udah kita kontrak dulu di komplek yang ada teman-teman kita juga di situ. Jadi selama pandemi kita nggak ngerasa kesepian karena teman-teman kita semuanya ada di situ. Berapa lama ya? 1 tahun 2 tahun nyewa. Ada yang pembangunan baru di situ. Baru tuh tabungan kita baru cukup buat DP. Akhirnya DP kita beranikan DP sambil tiap bulannya ya awalnya masih oke. Tapi pas pandemi itu drop banget. Karena usahanya Mas Bari bermasalah di situ. Jadi itu kita struggling banget untuk bayar cicilan. Tapi di situ struggle yang menurut aku bikin kita berdua tuh jadi sadar ya memang ketika lagi sulit kita butuhnya satu sama lain. Kalau misalkan satunya lagi jatuh, ada kemungkinan kita ikutan keseret bareng nih dua-duanya gitu. Ketika Mas Bari lagi ngerasa down banget, saat itu aku juga jadi makin down karena aku ngerasa kok gue nggak bisa bantu ya. Sebagai istrinya dan sebagai psikolog itu berat buat aku, berat juga buat Mas Bari karena dia ngerasa gue lagi ada di titik ini, lo nggak bisa bantuin gue dan kita ada di sini harusnya bareng-bareng, jadi ada blaming di situ, akunya juga tapi juga nggak terima, tapi juga guilty juga, kok gue nggak bisa ngebantuin ini suami gue loh, ini sahabat gue, suami gue, kok gue nggak bisa ngebantuin dia pas masa-masa sulit ya, padahal kan gue psikolog harusnya gitu, balik lagi ya dengan standar-standar itu.
Sampai akhirnya aku berproses juga. Aku diingetin juga berkali-kali dan masih harus mengingatkan diri juga selalu bahwa aku gak bisa punya dua peran yang penting dalam hidup seseorang gitu. Kalau aku mau jadi istri, aku jadi istri, aku gak bisa jadi psikolognya dia. Jadi kesehatan mental dia, kesehatan mental aku itu adalah tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang dewasa. Jadi dia perlu memproses itu ke profesional sendiri, aku perlu memproses ini ke profesional sendiri. Kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing, and then kita baru bisa ngebantu sama satu sama lain. Gitu. Jadi kayaknya di sekarang komunikasi kita juga kayaknya better ya sekarang gitu, karena kita udah bisa ada di tempat dimana kita bisa ngukur lo lagi bisa diajak ngobrol nggak gitu, atau lo lagi butuhnya didengerin, apa dikasih nasihat, apa dipeluk aja gitu. Kayak udah bisa conversationnya ke situ gitu, nggak yang langsung ngomong terus langsung di counter gitu, tapi bisa dipikirin dulu dan ditanyain dulu maunya apa gitu. Jadi komunikasi kayaknya penting juga sih sebenarnya untuk kita tahu tujuan kita lagi ngobrol tuh sebenarnya mau ngapain sih, mau saling menenangkan kah, atau mau didengerin aja kah, atau mau ngomong aja gitu. Kadang-kadang itu yang nggak clear di awal, jadi ketika berkomunikasi jadinya saling menyalahkan gitu karena nggak ada tujuan komunikasinya nih. Wow, that's powerful. Thank you for sharing. Jadi satu catatan yang aku nangkep lagi, rethink healthy ya bisa juga di case-nya pasangan ya versi kalian sendiri gitu kan. Cara komunikasinya dengan ya buat gue dan lo works banget gitu bener. kan. Terserah dia yang mau babe dan aku kamu. It works for you gitu. Iya betul silakan, sekali gitu kan? Betul. Bisa juga tadi menurutku yang powerful adalah memahami masing-masing itu bertanggung jawab akan kondisi mentalnya, kesehatan mental masing-masing, tanpa meninggalkan peran utama masing-masing juga sebagai suami dan istri. Betul, gitu, ya. betul. Agak berat juga ya kalau si pasangan harus jadi suaminya atau istrinya, jadi psikolognya, jadi ATM. Jadi banyak ya macam ya kan. Kayak reels zaman sekarang ada kan tuh yang ganti-ganti peran. Bener. Iya, that makes sense. Aku jadi reflect kalau soal komunikasi, baru kejadian sama istri semalam. Aku lagi cranky banget gitu. Nah, setelah 8 tahun pernikahan dia udah mulai bisa paham. Ini orang cuma perlu cuap-cuap sendiri. 5 menit terus kasih makan. Iya. Habis itu dia tenang sendiri gitu. Jadi setelah saya cuap-cuap sendiri bla 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 bla, jamin aja nih orang lah. Dia bawa dengan makanan, udah bisa makan. Makan dulu dah. Butuh berapa tahun gitu kan? Ya udah habis itu makan selesai. Udah bisa chill, ya udah gitu. Jadi kayak emang ada momen yang ya udah gue cuman butuh meluapkan sebentar, ini gue udah normal lagi gitu, right? Jadi ya healthy-nya setiap couple juga akan beda-beda. Bener. Yang penting adalah dikomunikasikan. Dan bikin mungkin juga salah satunya bikin pasangan merasa terlihat juga kan. Kayak tadi mungkin Ruby kalau pas malam-malam ya pengen dilihat ya emang aslinya pengen ngomel-ngomel dan dibiarin aja, nggak mau dinasehatin lagi ngomel-ngomel gitu. Saya cuma manusia yang juga punya keterbatasan. Exactly, pengen diterima dengan apa adanya walaupun gue juga mau growing loh gitu. Tapi ada waktu-waktunya kerentanan kita ini mau diterima juga, dan itu tuh penting banget juga pasangan kita tuh juga sepaham lah soal itu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang atau tidak suka sekali pakai kata ini, tapi orang banyak yang menstempel saya dengan kata influencer. Ya. itu menurutku jadi beban tambahan yang aku sebisa mungkin meninggalkan label itu. Paham banget. Apalagi udah muncul kalimat orang-orang kayak, kan lu influencer, kan lu public figure, tidak seharusnya berkata-kata seperti itu. Buatku udah kayak, can I just be human? Dan itu yang aku dapat dari pasangan sih menurutku. Jadi kalau soal diterima itu menurutku itu powerful banget. Berarti aku merasa salah satu ya, ini asumsiku, yang akhirnya bisa buat proses itu bisa sampai sejauh ini, dan akhirnya udah rumah sendiri, ngisi segala macam udah aman alhamdulillah. ya. Masih cicil, cicilannya lumayan panjang. Bisa keluar setelah pandemi dan masih bisa nyolahkan anak, segala kebutuhannya. Aku ngerasa kunciannya di salah satunya ada di komunikasi. Maka tadi aku angkat si gue lo itu. Boleh share itu dulu. Boleh Terus banget. akhirnya waktu masa itu komunikasinya gimana sih? Karena
komunikasi di waktu berat tuh menurutku beda banget. Sama waktu lagi happy-happy lah gitu. Beda banget. Sebelum kita pacaran, kita tuh temenan 6 tahun lah. 6 tahunan ya. Emang maksudnya temen baik gitu loh, kayak aku di luar negeri, dia di mana, apa segala macam tuh kita masih Skype, zaman dulu Skype. Oh iya, aku bisa relate. Skype ya kan. Terus Facebook chat gitu. Masih dulu BlackBerry gitu. Betul. Kita tuh masih berhubungan baik terus gitu. Sampai akhirnya kita deket arahnya ke pacaran. Abis itu kita pacaran, terus sempat dibahas nih lagi teleponan. Aku inget banget waktu itu masih tinggal sama mama di apartemen, di kamar, teleponan sama Mas Bari di kantor. Kita nggak mau coba aku kamu gitu. Ya udah lo dulu deh. Duh, itu malu-maluin banget ya. Bener-bener kayak anak SD gitu ya, kayak lo dulu deh gitu. Oke, akhirnya aku udah memberanikan coba ngomong aku dulu, terus dia ketawa ngakak. Udah habis itu kita nggak ada deh ngomong aku kamu lagi. Nggak ada aku kamu lagi, udah sampai sekarang lo gue. Tapi ya kita masih lebih banyak porsi best friend-nya gitu. Jadi itu yang kayaknya bikin aku juga nyaman sama Mas Bari actually. Gitu. Karena kita kayak aku tuh orangnya keras kepala banget dan sok tahu gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh harus mempertanyakan sesuatu tuh kayak nyebelin gitu. Jadi tapi Mas Bari tuh somehow bisa bisa mengimbangi itu gitu dengan jawaban-jawaban yang menurut aku masuk akal. Dan aku ke Mas Bari juga kayaknya ada hal-hal yang dia juga lihat, bisa dia nilai dari aku yang bikin kita mau bisa lebih dengar satu sama lain lah gitu dibanding hubungan-hubungan lainnya gitu. Jadi itu menarik sih. Sedikit terakhir lagi soal finance ini biar menutup. Sekarang Caca dan Mas Bari setelah ngejalani proses itu, before afternya ada nggak versi healthy secara finansial kalian yang kalian rasa kita ketemu nih balance kita begini nih kalau soal finance ya. Oke, soal finance ini ada sih satu hal ini yang Mas Bari justru yang notice gitu. Dia manggil aku Cas by the way. Oke. Di bulan-bulan tertentu, jadi dia ngebaca patternnya. Di bulan-bulan tertentu, lo tuh jauh lebih anxious tentang duit dibanding bulan-bulan lainnya. Oh. Itu tuh kayak, masa iya gitu kan? Kayak ada, kok dia yang tahu gitu ya? Kok dia yang lebih sensitif gitu terhadap itu gitu? Ternyata pas dikulik-kulik benar gitu. Kadang-kadang ya untuk kerjaan aku, di beberapa part tuh memang ada waktu rame-ramenya, ada waktu sepi-sepinya gitu. Dan ternyata dia yang ngebaca tren itu. Dan kalau udah mulai kayak gitu, dia udah mulai ngeliat tuh money anxiety aku. Jadi di situ yang sekarang aku pikirin lagi, aku perlu menyadari ini lagi, is it my money anxiety talking or is it actually happening? Ada sesuatu di rekening atau di investasi kita yang lagi terancam. Apakah jadi itu yang bikin aku mikir ulang tentang kesehatan finansial aku. Ini aku beneran lagi money anxiety aja atau memang keadaannya secara nyata lagi bermasalah gitu. Jadi seringkali yang money anxiety ini gitu. Tapi itu jadi bikin sadar sih yang mana yang lagi berbicara gitu. Wow, gitu that's sih. a good find. Iya. Rating healthy-nya kayaknya yang menurut aku major banget itu. Sisanya soalnya kebanyakan Mas Bari yang ngatur. I see. Dia yang lebih ngerti. Itu juga bagus loh, sudah clear siapa yang taking care bagian mana di keluarga gitu ya. Nah sekarang untuk menutup rating healthy versinya Kak Caca, mungkin dulu sampai sekarang in the context of parenting gitu. In the context of parenting, kayaknya yang perlu kita pikirin ulang standar jadi orang tua zaman sekarang itu terlalu berat. Rasanya kayaknya cuman bisa Tuhan yang menjadi orang tua yang sesempurna itu ya, which ya itu benar adanya gitu. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan aja. Tapi kita tetap bisa kok jadi orang tua yang cukup dengan kita menyadari kekurangan-kekurangan kita. Jadi gak usah strive for perfection karena there's no such thing as perfection. Semakin kita berusaha terlalu keras untuk menjadi sempurna, sebenarnya kita juga memaksa anak kita terlalu keras untuk dia jadi sempurna juga, and it's not fair. Itu yang akan jadi bola salju yang bikin mereka rentan sama masalah kesehatan mental pada saat mereka dewasa. Jadi cukup kita sadarin aja sih sebenarnya, sebagai orang tua apa sih yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya saat ini untuk menjalani peran kita.
bertanggung jawab sama anak ini. Jadi bukan yang lain-lainnya, bukan yang kita harus jadikan mereka apa, tapi karena kalau kita posisinya kita harus jadiin mereka apa, seolah-olah anak itu tuh trofi gitu yang harus kita pamerkan karena kita sudah menjadikan mereka sesuatu. Padahal itu sesuatu yang gak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita berperilaku sehari-hari untuk menjadi orang yang lebih baik terus, itu kayaknya yang jauh lebih penting, dan kemampuan kita untuk selalu mencoba memperbaiki diri pelan-pelan tapi konsisten, itu jauh lebih berharga buat anak belajar tentang resiliensi. Jadi gak usah jadi sempurna, tapi belajar repair. Udah itu aja. Wow. Aku sebenarnya berharap masih ada kesempatan banyak lagi untuk ngobrol, tapi aku juga mindful sama waktunya Caca. Semoga nextnya bisa ngobrol dengan topik yang berbeda mungkin. Ayo. Mungkin menarik juga kalau ada Mas Bari. Wah. Seru tuh. Seru, apalagi ngomongin finansial juga. Iya kan? Oke, seru tuh. Nanti kalau Mas Bari. Kita rating healthy lagi lebih dalam di situ. Tapi aku pengen recap mungkin beberapa poin yang aku dapat ya. Satu, menurutku yang aku suka banget adalah manusia nggak akan bisa luput dari low moments in life. Pasti ada low momentnya, baik dalam konteks parenting, dalam konteks finansial, pribadi kita gitu. Tapi percayalah, kalau kita mau berproses, entah kita ke psikolog, entah kita belajar lagi, entah kita gimana komunikasi lebih baik sama pasangan, ujungnya akan ketemu titik low moments akan jadi high moments gitu. Dan disitulah kita bersadar, oh ternyata waktu itu problem itu dihadirkan bahkan untuk bikin gue naik satu tingkat gitu, untuk bikin gue jadi lebih baik. Itu menurutku satu yang aku dapat. Dan yang kedua, versi sehatnya kita, rethink healthy-nya kita itu ya kemungkinan besar akan beda sama orang lain. Satu hal yang jadinya nyambung nih gak sengaja, aku pengen kasih lihat ke teman-teman. Jadi di bukuku ini, chapter paling pertama aku tulis, apapun pertanyaan tentang kegalauan hidup, karir, relationship, bisnis, keuangan, jawabannya adalah tergantung. Aku paling suka jawaban itu. Sepakat 100% tergantung, semuanya itu tergantung memang. Jadi teman-teman ya cari tahu, self aware, tergantungnya kita tuh sama apa. Benar. Ya udah, mungkin kita jadi bisa menemukan rating healthy versi kita sendiri yang nggak hanya ngelihat dari copy paste apa yang di luar sana, tapi kita bisa firm dengan nilai-nilai. Akhirnya kita pegang dan kita turunkan dari generasi ke generasi. Menurutku gitu sih.